Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai sensor dan transducer. Baik, langsung saja. Sensor merupakan komponen atau peralatan yang digunakan untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal dari perubahan suatu energi. Baik contohnya energi fisika, energi kimia, energi listrik, energi mekanik, dan energi lainnya. Nah, contoh penggunaan sensor ini di sekitaran kita ini cukup banyak, seperti pada diri kita sendiri yang mempunyai sensor. Contohnya, telinga ini sebagai sensor pendengaran. Terus ada hidung ini sebagai sensor penciuman, dan ada lagi kulit sebagai sensor peraba. Nah, contoh aplikasi sensor di penggunaan sehari-hari, mungkin contohnya kalian pernah datang ke suatu gedung atau pusat perbelanjaan yang sudah modern. Nah, ketika kita akan memasuki gedung itu akan melewati sebuah pintu yang dimana ketika kita mendekat, pintu itu akan membuka, dan kita sudah menjauhi pintu tersebut akan otomatis kembali menutup. Nah, ini contoh penggunaan sensor optikal. Sensor optikal ini akan mengeluarkan tirai inframerah yang berupa cahaya yang tidak tampak oleh mata pada jangkauan tertentu. Sensor ini akan bereaksi ketika sesuatu atau seseorang menghalangi pancaran cahayanya. Nah, jika seseorang memasuki area ini yang dipancari oleh sinar inframerah ini, maka sensor akan membaca, oh ada yang terganggu nih, ada yang menghalangi dan menjadi tidak utuh. Maka program untuk perintah menutup pintu ini otomatis terganggu dan akan menyebabkan pintu tersebut akan membuka. Nah, ketika seseorang atau objek ini sudah meninggalkan dari area si sensor yang dipancari sinar inframerah tersebut, maka sensor akan membaca bahwa tidak ada yang menghalangi lagi, maka cahaya akan utuh kembali, otomatis pintu akan menutup kembali. Nah, contoh lain dari penggunaan sensor itu ada sensor tekanan, sama seperti pintu tadi. Sensor ini biasanya diletakkan di bawah keset atau di bawah permukaan lantai. Nah, jika sensor ini bereaksi ketika ada tekanan batas minimal untuk membuka pintu tersebut. Nah, ketika sensor ini menerima beban tekanan yang dapat memenuhi untuk membuka pintu tersebut, maka pintu otomatis terbuka. Dan ketika seseorang atau objek tersebut sudah meninggalkan area tersebut, maka tidak ada lagi tekanan, maka pintu akan otomatis kembali tertutup. Nah, yang keduanya itu ada transducer. Transducer ini merupakan piranti atau alat untuk mengubah atau mengonversi suatu energi ke energi lainnya. Nah, contoh penggunaan di kehidupan sehari-hari atau di sekitar kita yaitu ada termometer contohnya, yaitu dia ada sensor di ujung untuk mendeteksi suhu badan kita dan ditransferkan melalui energi listrik ke display. Nah, transducer ini memiliki dua saluran, yaitu input dan output. Saluran input ini merupakan tadi ujung dari suatu termometer itu yang membaca suhu badan kita. Nah, saluran outputnya sendiri ini terdapat pada display yang menampilkan berapa sih angka yang muncul, berapa sih angka suhu badan kita. Nah, itu contohnya. Ada lagi contoh dengan mikrofon misalnya. Mikrofon akan menjadi saluran input kita yang akan menampung suara kita dan disalurkan melalui energi listrik atau dikonversikan melalui aliran listrik ke speaker yang sebagai saluran outputnya gitu. Contoh-contoh penerapan sensor dan transducer dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami oleh kalian semua. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.